Halo teman-teman semua, kembali lagi di analisa teknikal mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal mingguan dari tanggal 24 sampai 28 Januari 2022 untuk pair GBP USD. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video analisa teknikal mingguan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan hidupkan lonceng notifikasinya. Dan juga jangan lupa di like dan di share ke teman-teman yang lain. Oke, jadi sekarang kita akan analisakan GBP USD. GBP USD kemarin sudah saya katakan ya, sesuai dengan apa yang saya bilang. Kemarin kan di minggu lalu saya adjust lagi untuk di gininya trendline-nya. Trendline-nya saya adjust, di mana ini merupakan dia punya menjadi support become resisten di 37080. Jadi ini bertepatan juga dengan dia punya trend line dan harga itu sekarang masuk ke dalam trennya lagi. Makanya kalau kita lihat, kalau ketika dia sudah ini, kalau teman-teman lihat ya, saya geser sedikit ya. Kalau teman-teman lihat ketika di satu jam ketika dia breakout dari trend line-nya ini, dan dia sudah breakout daripada berapa nih, 36024, teman-teman bisa open posisi sell sebenarnya. Ataupun pada saat dia turun lagi, langsung ketika breakout ini pasang open posisi sell, dan target terjauh adalah di 34935. Jadi ini masih berlaku sebenarnya ya. Ini hanya akan saya hapus untuk trendline, akan saya hapus, ini akan saya hapus juga. Karena untuk saat ini dia GBP USD seperti yang saya bilang kemarin, dia kan trendline-nya menurun, trendline garis besar kan turun. Tapi kita akan ukur trendline turunnya ini akan sampai mana dengan menarik Fibonacci terakhirnya dari swing terakhirnya, yaitu dari sini, dari tanggal 20 Desember kemarin sampai di tanggal 13 Januari kemarin. Nah, karena itu ketika dia sudah kena bagian atas, kita kan take profit sampai di area support become resistance become support ya, karena dia sudah 36024 ini juga sudah di break ya kan. 36024 di mana ini merupakan area daripada supportnya, dia juga sudah di break. Jadi target untuk teman-teman nanti ini kan masih berlaku nih. Untuk yang kemarin masih floating profit, bisa di close atau enggak itu kembali ke teman-teman sendiri, mau di close atau enggak. Ini untuk yang minggu lalu ya. Untuk yang minggu lalu target profitnya emang di 35022 ya. Itu merupakan take profitnya. Dan sekarang saya akan, untuk yang belum enter posisi, ini akan saya bantu. Pertama, untuk Fibonacci akan tetap seperti ini. Karena untuk dia trendline kita harus tahu dulu dia akan turun sampai mana. Pertama, ketika nanti dia bisa breakout ya, 34935 ini ketika dia bisa breakout, nanti dia bisa bergerak yang namanya turun, itu bisa sampai ke area ini. Ya, jadi ini merupakan area daripada dia punya terjauh ya, yang berbarengan dengan Fibonacci 61,8. Jadi ketika nanti misalnya dia bisa breakout ini, turun nih, breakout dari 34935 itu di breakout, otomatis dia akan turun sampai ke Fibonacci 618 nya, bisa ke 33671 seperti itu. Karena kalau kita lihat juga di sini di tanggal 11 November ini kan dia menjadi support juga, dan di tanggal 30 November dan di tanggal 16 Desember dia menjadi resisten. Dan ketika di tanggal 23 Desember ini dia breakout, dan pada saat dia retest, harga kemudian mulai naik dan terbang seperti itu. Jadi 33671 area ini dan merupakan area Fibonacci 618 menjadi titik krusial ketika ini bisa bertahan atau tidak. Kalau 33671 tidak bertahan, ya sudah, harga akan otomatis lanjut turun dari skala besar yang sini seperti itu.
Oke ya, itu untuk yang baru ya, yang baru. Menunggu pada saat kalau ambil dikit ya. Kalau yang ingin langsung take ambil posisi bisa. Langsung ambil posisi dari Senin ketika melihat ini bisa. Menunggu naik dikit aja, naik dikit gitu kan, naik dikit. Stop lossnya cukup di atas di angka 36.500. Stop loss di sana. Take profit terdekat emang di sini. Ini nggak cocok sih dengan stop loss sebenarnya. Tapi emang target terjauh memang kalau dia bisa breakout ini ya 34935. Sekali lagi kalau 3495 ini di breakout, otomatis nanti dia akan mengejar area 3380. Stop lossnya nanti cukup di atas dari Fibonacci 0,382 nya seperti ini. Jadi ini kalau yang mau ambil posisi sell nanti ketika dia breakout 34935 nya seperti itu. Kalau yang sebelah kiri ini bagi yang teman-teman langsung ambil posisi nanti ketika di hari Senin takutnya tidak mau ketinggalan momen ataupun ambil dikit-dikit aja bisa, karena take profit dari yang minggu lalu kan juga dia di sini take profit minggu lalu kan di 34975 tuh. Kalaupun terjauh ya bisa sama dibarengin dengan di Fibonacci 618 nya di sini seperti itu. Itu kembali ke teman-teman sendiri sih mau seperti apa. Kalau yang udah kena di minggu lalu mau di hold juga nggak apa-apa, sudah bisa ya. Untuk kemarin kan kita sudah running profit, teman-teman mau close setengah posisi nanti di hari Senin itu boleh. Mau misalnya teman-teman open satu lot, teman-teman bisa close 0,5 dulu, ataupun close cuma sepertiganya, close cuma 0,3 itu bisa. Ataupun teman-teman mau pasang stop loss plus itu bisa, ataupun pasang stop lossnya di area entry pun juga bisa. Itu kembali ke teman-teman sendiri bagaimana. Mau di close semua pun nggak apa-apa juga seperti itu, karena kan kita sudah dapat profit lumayan juga kemarin kan. Kemarin juga sudah dapat profit sebesar ya 100 pip lah. Saya bilang 100 pip juga oke seperti itu. Jadi ya lumayan juga kemarin kan 1 minggu udah dapat profit dari GBP USD ya, dimana GBP USD kan untuk per 1 pipnya juga besar seperti itu. Itu kalau di daily ya. Kalau di 4 jam kita nggak ada patokan juga sebenarnya. Patokan sebenarnya tadi di Fibonacci 618 tadi di sini. Fibonacci 618 di sini paling dekat sebenarnya seperti itu. Kalau kita lihat di 1 jam, sebenarnya di sini ada area demand-nya untuk 1 jam ya. 1 jam area demand ini kecil-kecil sebenarnya. Jadi takutnya dia pada saat kena kecil-kecil ini malah naik gitu kan. Jadi demand-nya untuk area GBP USD di time frame 1 jam itu cukup banyak sebenarnya. Pertama di sini harga yang berhenti sekarang kan di demand-nya di sini. Nanti harga turun bisa sampai ke demand yang di sini. Demand-nya ini di harga Fibonacci 50% seperti itu. Nanti turun bisa ke Fibonacci yang ke 60 di sini. Ini Fibonacci 60-nya. 61,8 kan di atas. Di sini ada area demand kecil di sini. Seperti itu. Jadi memang untuk area-area demand di GBP USD ini lumayan kecil-kecil sebenarnya. Karena kita lihat kalau di time frame 1 jam itu dia naiknya itu nggak langsung terbang. Dia naik, turun, naik lagi, turun, naik lagi, turun, naik pelan-pelan dia naiknya. Tapi pasti naiknya. Dibandingkan dengan yang kemarin. Kalau kemarin kan langsung turun lagi, dan sekarang dia buat rise bearish flag, kemudian turun lagi seperti itu. Jadi ya memang untuk di GBP USD secara daily kita melihat daily ini masih yang namanya di dalam kasus ataupun trendline-nya ini adalah masih downtrend karena dia buat lower low, higher low. Dari sini sudah dikonfirmasi 1 2 3 4 sudah ada 4 puncak dan 1 2 3. Di sini baru ada 3 lembah di sini. Dia mungkin bisa buat 1 lembah lagi 1. Itu tergantung nanti apakah Fibonacci 618 ini di breakout atau tidak. Jika tidak, maka kemungkinan harga mulai perlahan-lahan berubah trennya, major trennya seperti itu.
Oke teman-teman, jadi untuk GBP USD sedikit segitu aja karena kita sudah running profit juga di yang minggu lalu. Jadi teman-teman kalau sekali lagi kalau teman-teman mau yang close posisi di minggu lalu juga boleh, ataupun bagi teman-teman yang belum open posisi, itu bisa pakai ini juga bisa, ataupun menunggu pakai yang nomor 2 yang sebelah kanan itu bisa juga. Karena kalau kita lihat target di minggu lalu emang di sana. Target di minggu lalu kan dia di sini, di puncaknya yang di sini seperti itu, di harga 34935. Karena kalau ini di breakout ya udah dia akan turun sampai ke Fibonacci 618 seperti itu. Jadi untuk yang belum trading ataupun belum sempat ambil posisi di GBP USD ya nggak masalah juga sebenarnya. Karena untuk setiap ambil posisi itu pasti ada kesempatannya seperti itu. Oke teman-teman, sekian aja untuk analisa GBP USD kali ini. Terima kasih sudah like, terima kasih sudah share ke teman-teman yang lain. Kalau teman-teman ingin berkomentar mengenai bagaimana analisa saya pada GBP USD kali ini, silahkan langsung ke kolom komentar. Untuk yang sudah merasakan profitnya GBP USD di minggu lalu, silahkan juga komentar, ataupun teman-teman ingin diskusi tentang GBP USD juga boleh langsung ke kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa di analisa teknikal mingguan berikutnya. Bye-bye.